Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa persoalan dari ujian akhir semester ya, UAS di tahun akademik 2020-2021, di mana soal yang kita ambil itu ada 5 soal sebenarnya, cuman di sini ada 2 soal saja yang kita ambil, di mana kita mengambil soal yaitu nomor 1, nomor 2 saja. Dan untuk selanjutnya itu nomor 1 dan soal nomor 2 ini itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya amortisasi utang dan dana pelunasan di dalam matematika keuangan dan bisnis ya. Nah, langsung saja tanpa lama-lama kita akan masuk pada kasus yang pertama. Itu sebuah perusahaan meminjam uang ke bank untuk ekspektasi sebesar 500 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, si peminjam ini dilunasi melalui anggaran semesteran mulai saat ini dengan bunga 12% PA. Jadi buatlah tabel amortisasi utangnya ya. Jadi kita disuruh untuk menghitung dan merinci secara jelas itu di sebuah tabel ya. Nah, langsung saja kita bahas itu. Di sini kita tentukan itu PV ya. PV ini adalah present value, di mana nilai yang diajukan pada peminjam itu nilai yang diajukan adalah 500 juta rupiah. Sedangkan untuk N-nya atau jangka yang hendak dilunasi itu adalah per periode ya. Di sini dikatakan adalah 6 periode. Kenapa di sini ada dikatakan 6? Karena di sini kan jangka waktu yang ditentukan adalah 3 tahun. Sementara si peminjam melunasinya melalui anggaran semesteran, otomatis dalam 1 tahun dihitung semesteran per 6 bulan dalam 1 kali periode. Jadinya adalah dalam 1 tahun itu menjadi 2 kali periode, di mana 1 periode itu 6 bulan dan untuk 1 tahun itu 2 periode ya. Nah, di sini kita dapat menjadi dikali 3 itu 2 kali 3 itu menjadi 6 ya. 6. Nah, untuk I-nya sendiri, I ini adalah bunga yang ditetapkan oleh bank ya, ditetapkan oleh bank. Itu bunga adalah 12% PA atau 12% per tahun, di mana seharusnya ini kita bagi 2 ya, karena di sini dihitung pelunasan utangnya adalah per semester. Jadi dihitung dibagi 2 ya. 12% per 2 jadinya 6% per periode. Jadinya kita desimalkan itu adalah 0,06 ya. Kemudian kita masuk pada pencarian, yaitu di sini yang kita cari adalah A, yaitu amortisasinya sendiri ya. Di sini perlu diketahui bahwa ada kata pinjaman dilunasi melalui anggaran semester mulai saat ini ya. Jadi ini ada kata mulai saat ini, otomatis adalah dengan kata arti si peminjam ini melunasi hutangnya untuk angsuran pertama itu langsung setelah dananya cair ya. Secara garis besarnya seperti itu. Dengan kata lain juga itu kalau kita bahas secara dalam itu adalah si peminjam ini dengan bank ini termasuk dalam teori anuitas di muka ya. Dimana anuitas di muka itu kita tahu bahwa itu adalah pembayaran pertama itu di saat uang itu langsung cair, seperti itu ya lebih kurangnya. Jadi si peminjam langsung membayar utang periode pertamanya gitu. Otomatis sisa yang dibayar yang terkena bunga itu adalah 5 periode berikutnya ya. Nah, kita langsung saja cari itu, saudara atau teman-teman bisa lihat di sini ya. 500 juta kita masukkan rumusnya ini ya. Makanya di sini ya kita memakai rumus yang berbeda karena dia memakai konsep anuitas di muka ya. Di sini ada kata dui ya, yang saya buat dalam kurung ini ya. Nah, di sini N-nya, I-nya kita masukkan, kemudian dapat ini. Nah, secara ringkas dapat hasilnya 95.925.768 rupiah, 148519 rupiah. Nah, ini bisa teman-teman bulatkan saja karena di sini saya sengaja bikin semua karena biar jelas saja ya. Kalau untuk teman-teman mau bulatkan mungkin bisa dua angka di belakang koma, itu kita bulatkan menjadi 95.925.768,15 rupiah, begitu saja boleh ya.
asalkan tidak jalannya tidak salah ya. Seperti ini rumusnya yang dimasukkan. Kemudian kita masukkan pada tabel ya. Secara rinci itu sangat terperinci sekali di tabel yang saya buat ini ya. Ini ada 5 kolom ya. Ada kolom periode, kolom besar angsuran ya, kolom bunga. Nah, di sini kolom bunga ya. Nah, kemudian kolom amortisasi utang dan kolom saldo utang. Di sini tentunya kita masukkan dalam bentuk rupiah semuanya ya. Kalau besar angsuran kita sudah cari ya, semuanya di sini sama 95.925.768,15. Di sini kita melakukan pembulatan ya. Kita masukkan ke tabel ini, semuanya dibulatkan. Jadi kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya, 2 angka saja di belakang koma ya. Kemudian karena di sini kita pakai anuitas di muka, otomatis periode yang kita buat adalah 0 ya. Karena dia langsung bayar di saat dananya itu cair ya. Kemudian bunganya kita sudah bahas tadi bahwa anuitas di muka itu untuk pembayaran di awal dia tanpa mengenai bunga. Jadi bunganya dibebankan pada periode-periode berikutnya sampai lunas ya. Jadi amortisasi utangnya tetap demikian. Saldo utangnya kita kurangi dengan besar angsuran yang di awal ya. Jadinya 404.074.231,85 rupiah. Nah, untuk periode di sini ada periode 1 ya. Di sini periode 1 bukan berarti periode pertama, bukan berarti seperti itu. Jadi masuk periode 1 ini adalah periode pertama setelah si peminjam itu membayar angsuran pertamanya ya. Jadi itu masuk periode 1, berarti dengan kata lain itu di semesteran kedua, karena di sini kan per semester si peminjam membayarnya ya. Semester kedua berarti 6 bulan berikutnya setelah si peminjam membayar angsuran yang pertama. Setelah itu kita kalikan ya, di sini ketentuannya 6% ya per semester ya. Jadi kita kalikan 404.000 yang sekian ini kita kalikan dengan 6%, jadinya dapatnya 24.244.453,91 rupiah. Nah, di sini kita kurangi besar angsuran dikurang bunga. Nah, inilah kita kurangi betul. Di sini dapatnya 71.681.314,24 rupiah. Nah, di sini inilah yang dinamakan dengan amortisasi utang. Dengan kata lain, amortisasi utang itu artinya sendiri adalah berapa besar angsuran yang sudah sudah ditetapkan itu dikurangi dengan bunga yang sebelumnya dijumlahkan atau yang sebelumnya dikurangi dengan periode-periode berikutnya ya. Di sini 404 dikurang 771 juta ya, ini menghitung saldo utang ya. 404 ini yang dari atas kita kurangi dengan amortisasi utang di periode yang sesudahnya, jadinya dapat 332.392.917,61. Nah, secara singkat untuk selanjutnya seperti itu cara menghitungnya ya. Kemudian pada periode yang terakhir itu si peminjam ini saldo utangnya habis ya. Karena kenapa dikatakan habis ya? Yang pertama itu dia memakai prinsip anuitas di muka, di mana dia yang seharusnya ya masih ada utang karena di sini anuitas di muka. Jadi yang untuk yang harusnya masih ada sudah dibayar di awal dia meminjam seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, silahkan dibuka bukunya, buku cetaknya ada ya, atau di Google juga boleh. Yang kedua itu ya ini sangat berkaitan sekali, masih berkaitan dengan soal yang pertama ya. Jika pada soal nomor 1 di atas dilakukan pelunasan utang dengan metode dana pelunasan, di mana pinjaman berbunga 10% PA atau 10% per tahun, dibayarkan per 4 bulan ya. Artinya dalam setahun itu adalah 3 kali bayar ya. Dan pembayaran dana pelunasan boleh bunga 9% PA atau 9% per tahun. Nah, dihitungnya semesteran nih ceritanya. Kemudian hitunglah jumlah pembayaran tahunan dan buatlah tabel dana pelunasannya. Nah, kita masuk pembahasannya ya. Di sini sebelum kita mencari dan membuat tabelnya sendiri untuk dana pelunasan, kita bikin dulu berapa anuitas untuk dana pelunasannya ini, yaitu amortisasinya itu. Rumus tidak jauh beda ya. Ini rumus biasa pada dana pelunasan yang kita pakai. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ya hampir sama dengan rumus yang ada pada amortisasi utang sebelumnya. Cuman bedanya di sini kan amortisasi utang memakai prinsip anuitas di muka ya. Sedangkan ini rumusnya adalah rumus dana pelunasan. Jadinya ya seperti yang teman-teman atau saudara lihat di sini ya.
rumusnya ya. Kita masukkan saja. Ini saya bikin tidak saya ringkas atau tidak saya bulatkan. Di sini saya perjelas saja. Kalau saudara atau teman-teman bisa membulatkan, itu kita ambil aja 2 angka di belakang koma ya. Jadinya setelah A itu 74.439.193,761833 rupiah, atau dibulatkan aja menjadi 0,76 ya. Kemudian setelah kita mencari anuitasnya, kemudian kita cari berapa dana pelunasan dalam 1 tahun. Ya. Karena di sini katanya 9% PA dihitung semesteran, otomatis jadi 2 kali dalam setahun ya, karena dia per 6 bulan, per periode itu 6 bulan ya. 2 kali kita kalikan saja 2, menjadinya 148.878.387,52366 ya. Kalau seandainya katanya 9% PA dihitung triwulan ya, otomatis dihitung triwulan kita kalikan saja 4, karena kan dia triwulan itu per 3 bulan, dalam setahun menjadi 4 kali periode. Kita kalikan saja 4 dikali 74 juta yang sekian-sekiannya dapat. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, seperti itu ya. Kemudian jumlah untuk pembayarannya bunga dalam 1 tahun, kita hitung bunganya lagi ya dalam 1 tahun itu. Di sini katanya kan bunga yang dibayarkan itu kan 10% per tahun, atau PA dibayarkan per 4 bulan, otomatis dalam setahun itu menjadinya 3 kali bayar ya. Di sini kita langsung saja, tidak perlu kita bagi lagi bunganya, karena di sini sudah jelas ya. 3 dikali 10% per 3 dikali 500 juta rupiah, dapatnya 50 juta rupiah dalam 1 tahun ya. Kalau untuk mencari bunganya per periode atau per 4 bulan, itu kita bagikan saja dengan 3 ya. 50 juta per 3 itulah yang dibayarkan bunganya dalam 1 periode atau dalam per 4 bulan ya. Kemudian berapa jumlah PA tahunan kita tambahkan saja. Yang untuk dana pelunasan 1 tahun ditambah bunga dalam 1 tahun itu dapatnya segini, 198 juta sekian ya. Kemudian untuk tabelnya sendiri ya, itu kita lihat ya, itu teman-teman bisa lihat itu berbeda dengan sebelumnya. Dari jumlah tabel kolomnya saja sudah beda, apalagi untuk menghitungnya ya. Untuk menghitungnya di sini berbeda, karena di sini dana pelunasan ini lebih kurang dia memakai prinsip anuitas di muka juga sebenarnya, cuman di sini saldo akhirnya tidak dihabiskan ya, karena saldo akhirnya kita hitung pas atau kita hitung bulatkan ya, lebih kurang seperti itulah. Ya, untuk ada kolom periode, ada besar tabungan atau rupiah, ada bunga periodek, ada kolom saldo akhir, ada 4 kolom ya. Kalau untuk nol ya nol ya. Kalau untuk nol periode ke nol ya, kita langsung periode pertama ya. Karena di sini di soal yang pertama kan katanya 3 tahun ya, otomatis 6 kali periode ya, per 6 bulan bayarnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat untuk mencarinya di sini bunga periodek ini dikali dengan 9% ya. 9% di sini kan 9% PA tuh dihitung semesteran. Jadi kita bagi 2 karena itu per tahun, jadi per semesternya itu jadinya 4,5%. Nah, untuk menghitung bunga periodiknya itu 74.439, yang saldo yang kita cari yang di awal tadi itu kita kalikan dengan 4,5%, dapatnya segini, 3 juta sekian ya. Teman-teman sendiri bisa lihat. Kemudian untuk di mana nih cara mendapatkan saldo akhirnya? Nah, untuk saldo akhirnya ini sendiri misalnya tuh 74 juta sekian ini, yang ini ya, kita kalikan dengan 4,5%, dapatnya segini. Nah, untuk mencari yang ini 74 juta yang sekian ini, kita ditambahkan dengan yang ini, kita tambahkan lagi dengan ini, dapatnya segini ya, 152 juta. Jadi kita tambahkan semua. Kalau yang di amortisasi utang kan tidak. Kalau amortisasi utang itu kan ini kita kalikan bunga dapat segini ya. Kemudian kita kurangi itu dari besar angsuran dikurang bunga ya, dapatnya segini, baru kita tambahkan ini dengan ini ya, dapatnya 332 sekian, 332 juta sekian. Nah, kalau sedangkan yang ini itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu ini dikali 74 juta ini yang saldo akhirnya ini dikali dengan bunga periode setelahnya, itu dapatlah segini. Kemudian kita tambahkan dengan besar tabungan, dapatlah segini, ditambahkan lagi dengan saldo akhir yang sebelumnya, tambahkan dapatlah hasilnya segini ya.
sampai itu menjadi saldonya 500 juta karena kan dia meminjam 500 juta ya. Jadi saldo utangnya dikatakan habis lunas ya. Oke, untuk mohon maaf ya jika teman-teman kurang mengerti dengan penjelasan saya. Mohon maaf sekali jika teman-teman atau saudara jika ada yang tidak mengerti dengan penjelasan saya. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.